Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori, NIM 2020-143224 dari kelas 5F Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang merupakan tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Baiklah, pada pertemuan pertama, materi yang dibahas yaitu mengenai pengantar bimbingan dan konseling, yang dimana pengantar bimbingan dan konseling ini mempunyai 5 subtema. Yang pertama itu ada definisi bimbingan dan konseling. Terus yang kedua ada fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Terus yang ketiga ada asas-asas bimbingan dan konseling. Terus yang ketiga ada penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Terus yang terakhir ada peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Video yang akan kita bahas yaitu yang pertama terlebih dahulu mengenai definisi bimbingan dan konseling. Secara etimologi, bimbingan dan konseling ini terdiri atas 2 kata. Yang pertama itu ada bimbingan atau guidance, terus yang kedua ada konseling atau counseling. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mengenai bimbingan atau guidance, yang mempunyai arti bantuan atau tuntunan. Namun, tidak semua bantuan atau tuntunan menunjukkan konteks dan bimbingan. Ada juga menurut secara terminologis, yang dimana bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Dapat diartikan kegiatan bimbingan dilakukan sengaja, berencana, sistematis, dan terarah tujuannya. Namun, dapat juga disimpulkan bahwa bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing untuk mencapai kemandirian. Yang kedua, kita akan membahas yaitu counseling atau counseling, upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseling agar mampu memahami dirinya sendiri dan lingkungan, sehingga konseling mampu membuat keputusan dan tujuannya sendiri. Ada juga secara terminologis, konseling itu merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Baiklah, kita akan lanjut ke subtema yang berikutnya, yaitu mengenai fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan konseling, di mana fungsi bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada fungsi pencegahan, terus yang kedua ada fungsi penyaluran, yang ketiga ada fungsi perbaikan, yang keempat ada fungsi penyesuaian, dan yang kelima itu ada fungsi pengembangan. Baiklah, kita akan bahas kelima fungsi tersebut satu persatu, yaitu mengenai fungsi pencegahan terlebih dahulu, di mana fungsi pencegahan ini yang artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Contohnya, mencegah para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat proses pembelajaran mereka. Terus yang kedua ada fungsi penyaluran, yang artinya sikap siswa hendak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sesuai dengan keadaan pribadi mereka masing-masing, seperti minat bakat mereka apa, terus kebutuhan, kecakapan, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada fungsi perbaikan. Dalam hal ini bantuan bimbingan dan konseling berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka miliki. Terus yang ketiga ada fungsi penyesuaian, yang mempunyai 2 arah.
Arah pertama adalah bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah. Terus arah yang kedua adalah bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa tersebut. Baiklah, untuk fungsi yang terakhir ada fungsi pengembangan, yang artinya layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu para siswa ini mengembangkan keseluruhan kepribadiannya secara lebih terarah dan mantap. Nah, ada juga selain dari 5 fungsi tersebut, bimbingan dan konseling ini mempunyai fungsi umumnya, yang dimana memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri secara optimal. Kita lanjut ke sasaran bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling ialah pribadi siswa. Kenapa pribadi siswa? Karena tugas seorang guru BK adalah melihat pribadi siswa tersebut, yang dimana mereka sudah mempunyai bakat atau minat atau permasalahan apa yang sedang terjadi. Khususnya, sasaran bimbingan dan konseling ini mempunyai tahap-tahapan, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama itu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri, yang dimana siswa itu menyadari tentang dirinya sendiri atau mengenali dirinya lebih dalam. Terus yang kedua itu ada pengenalan lingkungan, di mana siswa mengenali lingkungan sekolah maupun lingkungan yang ada di sekitar mereka yang bersifat positif. Terus yang ketiga ada pengambilan keputusan, di mana siswa ini dapat mengambil keputusan sendiri, di mana mereka menentukan apa sih permasalahannya dan menentukan keputusan apa yang akan mereka lakukan. Yang keempat itu ada pengarahan diri. Terus yang terakhir ada perwujudan diri. Baiklah, kita lanjut ke subtema berikutnya, yaitu mengenai asas-asas bimbingan dan konseling, di mana asas-asas bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 11, yaitu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, terus yang kedua ada asas kesukarelaan, terus yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kegiatan, yang kelima ada asas kemandirian, yang keenam ada asas kekinian, yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas keterpaduan, yang kesembilan ada asas keharmonisan, yang kesepuluh ada asas keahlian, dan yang terakhir itu adalah asas ahli tangan kasus. Setelah kita akan membahas asas bimbingan dan konseling ini satu persatu, yaitu yang pertama tadi ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan adalah merahasiakan data dan keterangan tentang peserta didik. Yang kedua ada asas kesukarelaan, adanya kesukaan atau kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya tanpa paksaan dari siapapun dan dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yang dimana peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya atau memberikan keterangan sejujur-jujurnya tentang keterkaitan permasalahan yang sedang dihadapi atau apa yang ingin mereka tanyakan. Yang keempat ada asas kegiatan, di mana peserta didik berpartisipasi aktif dalam layanan. Yang kelima ada asas kemandirian, yang dimana siswa diharapkan mandiri dengan mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan secara pribadi. Keenam ada asas kekinian, di mana permasalahan peserta didik yang dilayani dalam kondisinya sekarang, bukan kondisinya beberapa bulan atau berapa tahun ke belakang. Yang ketujuh ada asas kedinamisan,
di mana pelayanan hendaknya selalu maju, tidak monoton dan terus berkembang. Terus yang kedelapan ada asas keterpaduan, di mana pelayanan yang diberikan oleh guru, bimbingan, atau pihak lain saling menunjang, harmonis dan bekerja sama sehingga sampai ke peserta didik tersebut. Yang kesembilan ada asas keharmonisan, di mana pelayanannya tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kesepuluh ada keahlian. Asas keahlian ini merupakan pelayanan dan kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah profesional. Yang terakhir ada asas ahli tangan kasus, yang diartikan sebagai jika pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik tersebut, maka mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Baiklah, kita akan lanjut ke subtema berikutnya, yaitu mengenai penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, yang merupakan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan di sekolah memiliki tujuan utama yang pastinya untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dialami para peserta didik sehingga dapat mengganggu atau menghambat proses belajar mengajar siswa antara siswa dan guru. Agar layanan atau penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus atau ada yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada pelayanan kelompok dan individu, yang kedua ada pelayanan yang diberikan oleh petugas bimbingan, yang ketiga ada penggunaan alat pengukur yang objektif dan subjektif, yang keempat ada penelaah tentang siswa dan pemberian bimbingan, kelima ada pelayanan diberikan dan dalam berbagai jenis bimbingan. Yang keenam ada pemberian bimbingan umum dan khusus. Yang ketujuh ada pemberian bimbingan tentang berbagai program sekolah. Yang kedelapan ada penggunaan sumber-sumber di dalam dan di luar sekolah. Yang kesembilan ada kesempatan berpikir, merasakan, dan berbuat. Yang terakhir ada kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke subtema berikutnya, yaitu mengenai peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Di mana yang kita ketahui sekolah dasar merupakan pondasi dari jenjang yang akan mereka masuki nantinya. Nah, peranan guru sekolah dasar dalam layanan bimbingan dan konseling dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung yang diberikan kepada peserta didik. Yang pertama itu ada pemberian pengaruh cara belajar yang baik, di mana jika pengaruh belajar yang baik ini diterapkan kepada siswa, maka hasilnya nanti akan baik juga. Nah, yang kedua ada memberikan informasi tentang sekolah sambungan yang nantinya akan mereka lanjutkan setelah mereka tamat SD. Terus yang ketiga ada cara mempersiapkan dan menghadapi ulangan mereka dengan baik tanpa mencontoh. Berikutnya ada mengembangkan kelas yang bebas ketegangan, yang dimana kelas tersebut tidak tegang sehingga proses belajar mengajar siswa akan lebih membuat perkembangan siswa tersebut menjadi lebih baik. Terus yang kelima ada melaksanakan bimbingan kelompok di kelas, misalnya membagi beberapa kelompok untuk melatih perkembangan interaksi mereka. Terus yang keenam ada memberikan motivasi belajar bagi siswa sehingga siswa tersebut
menyadari atau mempunyai motivasi tersendiri di dalam dirinya.